Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani, NIM 210112052 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video ini saya akan menjelaskan metode penyusunan ransum. Dalam metode penyusunan ransum ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode coba-coba. Nah, pada metode coba-coba yang saya gunakan di metode ini yaitu saya menggunakan 3 bahan pakan. Yang pertama itu jagung kuning dengan protein kasar 8,5, bungkil kelapa 19,2, tepung rumput 12,69. Dan takaran yang saya gunakan yaitu 45 pada jagung kuning, bungkil kelapa 30, tepung rumput 25 dengan jumlah 100%. Nah, untuk mencari protein kasar dari ketiga ini, yaitu yang pertama jagung kuning 45, kita bagi dengan 100 menghasilkan 0,45, dikali dengan 8,5 menghasilkan 3,7. Begitupun pada bungkil kelapa 0,3, kita kali dengan 19,2 menghasilkan 5,76. Serta tepung rumput dengan 0,25 dikali 12,69 menghasilkan 1,2. Dari hasil ketiga ini kita jumlahkan menghasilkan 10,66%. Inilah protein kasar yang kita dapatkan. Kemudian untuk mencari energi metabolisme kita kalikan dengan 3.300 dari PK yang kita gunakan. Misalnya pada jagung kuning 0,45 dikali dengan 3.300 menghasilkan 1.485. Begitupun dengan bungkil kelapa 0,3 kita kali dengan 1.525 menghasilkan 457,5. Serta tepung rumput 0,25 dikali dengan 1.973. Hasil dari ketiga ini begitupun kita jumlahkan menghasilkan 2.435,75. Metode selanjutnya yaitu metode bujur sangkar. Pada metode bujur sangkar di sini kita hanya menggunakan 2 jenis pakan, yaitu yang ada yang tinggi dan ada yang rendah pada protein kasarnya. Nah, di sini saya menggunakan tepung ikan dan jagung. Pada tepung ikan 50% 50 protein kasar dan jagung 8,25. Untuk mencari di sini saya mencari protein kasar dari ransum yang saya buat yaitu 20. Nah, untuk mencarinya yang pertama kita kurangkan dari 20 yang kita cari dengan protein kasar jagung yaitu 8,25 menghasilkan 11,75. Begitupun pada tepung ikan kita kurangkan dengan 20 menghasilkan 30. Kemudian kita jumlahkan hasil dari keduanya yaitu 11,75 ditambah dengan 30 menghasilkan 41,75. Untuk mencari selisihnya, tepung ikan kita kurangkan dengan jagung menghasilkan juga 41,75. Selanjutnya, pada bagian tepung ikan yang kita cari tadi yaitu 11, yang kita dapatkan tadi yaitu 11,75, kita bagi dengan hasil penjumlahan tadi yaitu 41,75, kemudian kita kali dengan 100 sama dengan 28,14. Begitupun pada bagian jagung, hasil dari kurang yang kita kerjakan tadi yaitu 30 kita bagi dengan 41,75, kemudian kita kali dengan 100 menghasilkan 71,85. Dari hasil keduanya inilah yang menjadi takaran kita untuk menyusun ransum itu, yaitu kita jumlahkan untuk mengetahuinya bahwa ini 100, itu kita jumlahkan dengan menghasilkan 100. Untuk menguji bahwa kedua pakan ini telah memenuhi dari 20 yang kita cari, yaitu dengan yang pertama pada tepung ikan PK-nya kita kali dengan hasil perhitungan tadi yaitu 50 kali 28,14, kemudian kita bagi dengan 100 menghasilkan 14,7. Begitupun pada jagung 8,25 kita kali dengan 71,85, kemudian kita bagi dengan 100 menghasilkan 5,92. Kemudian hasil dari keduanya ini kita jumlahkan untuk mengetahui apakah ransum yang kita cari yaitu 20 apakah benar atau salah, yaitu mendapatkan 20.
Dan metode yang ketiga yaitu metode aljabar. Nah, pada metode ini kita menggunakan tiga jenis pakan, di mana pada metode aljabar ini saya menggunakan tepung ikan dengan pK 55% dan energi metabolisme 2830. Jagung protein kasarnya 8,6%, energi metabolisme 3300, dan dedak dengan pK 13,6% serta energi metabolisme 1630. Dan saya akan membuat ransum dengan protein kasar 21% dan energi metabolisme 2500. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus tentukan terlebih dahulu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, untuk persamaan 1 yaitu persamaan aljabar X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Pada persamaan protein kasar yaitu 0,55X ditambah dengan 0,086Y ditambah 0,136Z sama dengan 21. Pada persamaan energi metabolisme yaitu 28,3X tambah 33Y ditambah 16,3Z sama dengan 2500. Dari mana kita mendapatkan nilai ini? Yaitu yang tadi misalnya pada PK 55 kita bagi dengan 100 menghasilkan 0,55, begitupun dengan yang lainnya kita bagi dengan 100 menghasilkan misalnya 0,086, 0,136, 28,333. Pada tahap selanjutnya yaitu kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1 kita kali dengan 0,5. Jadi pada persamaan 1 ini kita kalikan semua dengan 0,5. 0,55X ditambah dengan 0,55Y ditambah dengan 0,55Z menghasilkan 55. Di mana kita mendapatkan 55 karena kita kali 0,05 dikali dengan 100. Pada persamaan 2 kita masukkan juga 0,55X ditambah dengan 0,086Y ditambah 0,136Z menghasilkan 21 karena 21 protein kasar yang kita cari. Kemudian selanjutnya kita kurangkan 0,55 dikurang 0,55 itu hasilnya 0. 0,55Y dikurang dengan 0,086Y menghasilkan 0,464. Pada 0,55Z dikurang dengan 0,136 yaitu 0,14Z. Begitupun dengan hasilnya yaitu 55 dikurang 21 menghasilkan 34. Inilah persamaan 4 yang nantinya kita akan gunakan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Pada persamaan 1 yaitu 28,3 kita masukkan pada 28,3X ditambah dengan 28,3Y ditambah dengan 28,3Z menghasilkan 2830. Pada persamaan 3, 28,3X ditambah dengan 33Y ditambah 16,3Z sama dengan 2500. Kemudian kita kurangkan 28,3Y kita kurang dengan 33Y menghasilkan minus 4,7Y. 28,3Z juga dikurangkan dengan 16,3Z menghasilkan 12Z. Begitupun dengan hasilnya 2830 kita kurang juga dengan 2500 menghasilkan 330. Inilah hasil dari persamaan. Inilah hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 3 menghasilkan persamaan 5. Selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan 5. Pada persamaan 4 yaitu 0,464Y ditambah 0,414Z sama dengan 34. Dari mana kita mengambil persamaan 4? Dari hasil yang kita tadi eliminasi yaitu persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 5 yaitu kita kali dengan 0,464 dibagi dengan 4,7 sama dengan min 0,464. Dari mana kita mendapatkan? Yaitu kita
0,464 kita bagi dengan 4,7, kemudian kita kali dengan min 4,7 menghasilkan 0,464. Yay. Begitupun dengan Z, kita kalikan kita hasilkan 0,464 dibagi dengan 4,7, kemudian kita kali dengan 12Z menghasilkan 1,185Z. Begitupun dengan hasilnya itu 32,57. Hasilnya yaitu kita jumlahkan 0,414Z, kita jumlah dengan 1,185 menghasilkan 1,6Z. Begitupun hasilnya 34 ditambah dengan 32,57 menghasilkan 66,57. Untuk mencari Z-nya yaitu 66,57 kita bagi dengan 1,6 menghasilkan 41,6 atau 41,6%. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Z-nya. Selanjutnya kita substitusi nilai Z ke persamaan 4, yang dimana 0,464Y ditambah dengan 0,414 kita kali dengan hasil dari Z tadi yaitu 41,6 sama dengan 34. Kemudian kita turunkan 0,464Y ditambah dengan hasil perkalian 0,414 dikali dengan 416 yaitu 17,22 kemudian 34. Kemudian 34 ini kita kurangkan dengan 17 menghasilkan 16,78. Kemudian untuk mencari Y-nya yaitu 16,78 kita bagi dengan 0,464 menghasilkan 36,16 atau 36,16%. Jadi kita sudah mendapatkan juga nilai Y-nya yaitu 36,16%. Untuk mencari nilai terakhir yaitu nilai X pada persamaan 1 yaitu X tambah 36,16Y ditambah dengan 41,6 Z sama dengan 100. Kemudian untuk mencari X-nya yaitu kita kurangkan dari nilai ini yaitu 100 dikurang 36,16 dikurang dengan 41,6 menghasilkan 22,24 atau 22,24%. Jadi inilah nilai X yang kita dapatkan yaitu 22,24%. Jadi kita sudah menemukan hasil dari ketiga yang kita cari yaitu nilai X, Y, dan Z. Jadi langsung dengan pK 21% dan energi metabolisme 2500 adalah pada tepung ikan yaitu pada X yaitu kita dapatkan tadi 22,24%. Pada jagung yaitu Y yaitu menghasilkan 36,16% dan dedak yaitu Z menghasilkan 41,6%. Inilah takaran yang akan kita gunakan untuk menghasilkan pK 21% dan 2500 energi metabolisme. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang metode penyusunan ransum yang dimana ada 3 yaitu metode coba-coba, metode bujur sangkal dan metode aljabar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.